Geram melihat sikap Malaysia yang dinilai kebanyakan ngatur dan gak tahu diri, akhirnya FIFA ambil keputusan ekstrim, resmi coret Malaysia dari partisipasi ASEAN Cup 2026. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin ya, Timnas Malaysia akan gunakan 2 skuad di Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup ya, di mana Timnas Malaysia dikabarkan di Piala AFF ya, atau ASEAN Hyundai Cup 2026 akan menggunakan skuad U23. Tierney dan kawan-kawan akan menjadi pemain utama di laga tersebut ya, di turnamen tersebut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Ini. Oh, cool. Halo pecinta sepak bola tanah air, kembali lagi bersama kita dalam pembahasan seputar perkembangan terbaru dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini kita akan mereaksi video dari channel Sport Timnas yang mengangkat judul yang cukup menghebohkan, yaitu FIFA resmi coret Malaysia dari FIFA ASEAN Cup di Tier 2. Judul tersebut tentu langsung menarik perhatian banyak penggemar sepak bola ASEAN. Apalagi persaingan antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan oleh para supporter di kawasan Asia Tenggara. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa dalam dunia sepak bola, informasi mengenai format turnamen dan pembagian peserta biasanya akan diumumkan secara resmi oleh FIFA maupun federasi terkait. Karena itu, setiap kabar yang beredar di media sosial maupun kanal YouTube perlu disikapi dengan bijak, sambil menunggu konfirmasi resmi. Dalam video tersebut dibahas mengenai kemungkinan Malaysia berada di kelompok atau tier yang berbeda dibanding negara-negara unggulan lainnya. Isu ini kemudian memunculkan berbagai reaksi dari para pendukung Harimau Malaya maupun pecinta sepak bola ASEAN secara keseluruhan. Banyak yang mempertanyakan apakah benar Malaysia dicoret atau hanya ditempatkan dalam kategori berbeda berdasarkan ranking FIFA dan sistem kompetisi yang digunakan. Jika melihat perkembangan sepak bola Asia Tenggara beberapa tahun terakhir, persaingan memang semakin ketat. Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia sama-sama terus berupaya meningkatkan kualitas tim nasional mereka demi bisa bersaing di level Asia. Yuk kita simak bagaimana penjelasan dari channel YouTube Sport Timnas berikut ini. Murka, geram melihat sikap Malaysia yang dinilai kebanyakan ngatur dan gak tahu diri, akhirnya FIFA ambil keputusan ekstrim, resmi coret Malaysia dari partisipasi ASEAN Cup 2026. Fam histeris dan langsung sebut FIFA jahat, sementara netizen Indonesia malah pesta pora di kolom komentar. Beberapa waktu lalu, FIFA resmi mengumumkan format dan susunan peserta untuk turnamen ASEAN Cup 2026 yang bakal digelar bulan September mendatang. Turnamen ini sendiri emang udah jadi sorotan banyak penggemar sepak bola Asia Tenggara, karena formatnya kali ini dibagi jadi 2 tier alias 2 kasta. Tier 1 diisi negara-negara yang punya ranking dan performa lebih moncer, sementara tier 2 buat negara yang masih perlu pembuktian lebih jauh. Nah, disinilah drama itu mulai bergulir. FIFA secara resmi menempatkan Malaysia di tier 2 alias kasta kedua, sejajar sama negara-negara yang menurut FAM sendiri levelnya di bawah mereka. Buat Federasi Sepak Bola Malaysia, keputusan ini jelas bukan kabar baik. Bahkan bisa dibilang ini tamparan keras buat gengsi mereka sebagai salah satu negara yang sempat digadang-gadang sebagai kekuatan baru Asia Tenggara beberapa tahun terakhir. Reaksi FAM pun gak butuh waktu lama buat keluar. Mereka langsung nyatain ketidakpuasan secara terbuka. Dan ini bukan cuma sebatas statement formal doang, tapi udah masuk ke wilayah yang menurut gue sih agak kelewatan. FAM bahkan sampai menantang Myanmar buat sparring langsung dengan dalih mereka merasa lebih pantas berada di tier 1 ketimbang Myanmar. Ya, jadi mereka anggap penempatan ini nggak adil dan mau buktiin secara langsung di lapangan kalau mereka emang lebih layak naik kasta. Tapi ya, pertanyaannya, emang kalau menang sparring doang terus otomatis layak naik tier? Kan turnamen ini bukan cuma soal menang kalah satu match doang. Ada banyak faktor lain yang dipertimbangin FIFA. Mulai dari ranking jangka panjang, konsistensi performa, sampai histori pertandingan resmi. Tapi ya, namanya FAM, kalau udah merasa dirugikan, semua jalan rasanya pantas buat ditempuh. Termasuk nantangin negara lain demi validasi diri sendiri. Nah, ini yang bikin tambah panas.
FIFA yang awalnya cuma ngumumin format turnamen biasa, jadi ikut keseret drama gara-gara sikap FAM yang dianggap berlebihan. FIFA sendiri akhirnya buka suara, dan nada bicaranya ini jelas-jelas nunjukin kekecewaan yang dalam. Mereka menilai Malaysia ini terlalu banyak ngatur, dan yang lebih parahnya lagi, dianggap gak bersyukur udah dikasih kesempatan buat ikut turnamen ini. Ya, jadi gini, kalau kita ulik lebih dalam, sebenarnya FIFA udah lama menyimpan catatan soal Malaysia ini, khususnya terkait proses naturalisasi pemain yang mereka jalanin beberapa tahun belakangan. Kita semua tahu lah ya, Malaysia emang lagi gencar-gencarnya naturalisasi pemain keturunan, dan beberapa di antaranya sempat menuai kontroversi soal keabsahan dokumen dan proses administrasinya. FIFA sendiri dikabarkan masih punya catatan dan masalah yang belum kelar tuntas soal ini. Dan menurut beberapa sumber, ini jadi salah satu pertimbangan kenapa Malaysia akhirnya cuma ditempatin di tier 2. Jadi, bukannya introspeksi dan beresin dulu masalah internal mereka, FAM malah sibuk protes dan nantang negara lain. Nah, ini yang bikin FIFA makin gerah. Karena di mata mereka, Malaysia ini kayak lupa diri. Udah dikasih kesempatan ikut turnamen aja harusnya bersyukur, bukannya malah ribut soal posisi kasta. Drama ini pun langsung menyebar luas dan jadi konsumsi publik, termasuk di kalangan netizen Indonesia yang gak ketinggalan buat ngasih komentar pedas. Ya, kita tahu sendirilah ya, hubungan dua negara ini yang emang dari dulu itu udah penuh bumbu rivalitas. Begitu kabar ini nyebar, langsung dibanjiri respon yang menurut gue sih lumayan keras juga. Banyak yang nyebut kalau Malaysia ini nggak tahu diri, udah dikasih kesempatan ikut turnamen malah berisik dan ribut duluan padahal belum apa-apa. Ada juga yang nyindir soal kebiasaan lama, kalah dikit aja udah protes, ini malah belum kalah udah ribut dari sekarang. Gak sedikit juga yang nyindir soal naturalisasi yang masih jadi bahan ledekan. Katanya naturalisasi sendiri aja masih bermasalah, kok udah berani nantang-nantang negara lain? Ya jelas makin ramai situasinya, dan ini bukan cuma soal sepak bola doang, tapi udah jadi semacam pertarungan harga diri antar supporter di media sosial. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin ya, Timnas Malaysia akan gunakan 2 skuad di Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup. Ya, di mana Timnas Malaysia dikabarkan di Piala AFF ya, atau ASEAN Hyundai Cup 2026 akan menggunakan skuad U23. Tierney dan kawan-kawan akan menjadi pemain utama di laga tersebut ya, di turnamen tersebut. Sedangkan Dion Cole, Arya Aiman dan kawan-kawan akan bermain di FIFA ASEAN Cup 2026. Jadwal yang begitu padat menanti Timnas Malaysia. Ya, ada AFF di akhir tahun dan di pertengahan tahun bulan Juli ya, atau Agustus nanti akan ada FIFA ASEAN Cup. Jadi sangat wajar ini. Ini bagus ini untuk regenerasi pemain ya, di mana skuad utama bermain di event resmi yang ada FIFA Matchday-nya. Sedangkan skuad U23 bermain di Piala AFF. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Bro, what? Pakistan dan India katanya mau ikut pembukaannya FIFA ASEAN Cup di Indonesia, bareng juga negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore. Wow, berarti negara non-ASEAN makin banyak ya. Malah si Vietnam yang belum muncul nih, dan kita belum tahu apakah mereka bakal join FIFA ASEAN Cup atau enggak nih. Ini mah udah bukan FIFA ASEAN Cup lagi gak sih guys? Lebih ke FIFA ASEAN X South Asia Cup gak sih? Anjay, kepanjangan lagi namanya kalau digituin. Jika benar ya India dan Pakistan join FIFA ASEAN Cup, kemungkinan kan China dan Hong Kong itu bakal join juga katanya. Nah, menurut kalian apakah ini bakal bagus buat negara kita atau enggak? Dan kedua, apakah ini bakal bagus buat kompetisi FIFA ASEAN Cup-nya sendiri atau tidak guys? Dalam video tersebut dibahas mengenai kemungkinan Malaysia berada di kelompok atau tier yang berbeda dibanding negara-negara unggulan lainnya. Isu ini kemudian memunculkan berbagai reaksi dari para pendukung Harimau Malaya maupun pecinta sepak bola ASEAN secara keseluruhan. Banyak yang mempertanyakan apakah benar Malaysia dicoret atau hanya ditempatkan dalam kategori berbeda berdasarkan ranking FIFA dan sistem kompetisi yang digunakan. Jika melihat perkembangan sepak bola Asia Tenggara beberapa tahun terakhir, persaingan memang semakin ketat. Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia sama-sama terus berupaya meningkatkan kualitas tim nasional mereka demi bisa bersaing di level Asia. Ranking FIFA menjadi faktor penting.
Pembagian pot atau tier dalam sebuah turnamen biasanya tidak dilakukan secara sembarangan. Salah satu faktor yang sering digunakan adalah peringkat FIFA masing-masing negara. Dengan demikian, posisi sebuah tim bisa berubah sewaktu-waktu tergantung performa mereka dalam pertandingan internasional. Karena itulah, apabila sebuah negara berada di tier tertentu, hal tersebut bukan berarti negara tersebut dihapus atau tidak dihargai. Sebaliknya, sistem seperti ini justru bertujuan menciptakan kompetisi yang lebih seimbang dan menarik. Reaksi supporter Malaysia. Kabar mengenai posisi Malaysia dalam kompetisi ini dikabarkan menimbulkan berbagai tanggapan dari para pendukung Harimau Malaya. Ada yang merasa keputusan tersebut kurang menguntungkan, namun ada pula yang menilai bahwa tim nasional Malaysia harus membuktikan kualitas mereka di lapangan. Pada akhirnya, sepak bola tidak ditentukan oleh komentar di media sosial, melainkan oleh hasil pertandingan di lapangan hijau. Jadi, itulah reaksi kita terhadap video dari channel Sport Timnas yang berjudul Vira Resmi Coret Malaysia dari FIFA ASEAN Cup di Tier 2. Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, yang paling penting adalah menunggu pengumuman resmi, serta mendukung perkembangan sepak bola Asia Tenggara secara positif. Menurut kalian bagaimana? Apakah Malaysia benar-benar dirugikan dengan pembagian tier tersebut? Ataukah justru ini menjadi kesempatan bagi Harimau Malaya untuk membuktikan kekuatan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola Asia Tenggara.